Oke, assalamualaikum para pecinta movie. Kita kembali lagi untuk membahas alur cerita Spartacus Blood and Sand Season 1 episode 2. Melanjutkan dari episode 1 sebelumnya yang dimana Spartacus berhasil memenangkan pertarungan dan akhirnya dibeli oleh keluarga Batiatus. Episode kali ini akan menceritakan awal pembentukan Spartacus sebagai gladiator di Ludus Batiatus. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke alur ceritanya, gaskan. Tapi sebelum itu bantu admin untuk subscribe channel admin ya guys. Film ini dibuka dengan memperlihatkan Ludus keluarga Batiatus. Oh iya, Ludus ini semacam tempat pelatihan atau sekolah gladiator ya guys. Kemudian kita diperlihatkan Spartacus yang dalam kondisi pingsan setelah pertarungan sebelumnya. Saat tersadar dia menyadari dirinya dalam kondisi terikat. Saat itu juga Batiatus memerintahkan salah satu budaknya untuk memotong rambut Spartacus. But first attend to all that fucking... Scene beralih di sisi lain ruangan yang dimana memperlihatkan Lucretia, istri Batiatus, sedang mempermasalahkan harga Spartacus yang dianggap cukup mahal. Dimana keluarga Batiatus saat ini juga dalam kondisi krisis keuangan. Tapi Batiatus menjelaskan pandangannya bahwa Spartacus adalah aset, yang dimana tujuan ia membeli Spartacus agar mendapatkan perhatian dari Claudius Glaber dan akan memanfaatkannya untuk menjalin kerjasama. He comes here. 2 days hence. Well, the reason for his visit is absent. Scene kemudian memperlihatkan Spartacus yang dibawa ke suatu ruangan para gladiator berkumpul. Di sini terlihat para gladiator lainnya meremehkan keberadaan Spartacus. Bahkan salah satu gladiator terbaik keluarga Batiatus yang bernama Chrysos mencoba memprovokasi Spartacus. What do you expect from a Thracian? That explains why you will revisit that remark. Esok paginya kita diperlihatkan pria berkulit hitam. Pria ini adalah pelatih gladiator di Ludus Batiatus atau biasa dipanggil Doktore. Di sini pelatih tersebut mengumpulkan Spartacus dan 5 gladiator baru lainnya untuk menerima ujian pertamanya. Ujian ini akan menentukan mereka layak menjadi gladiator atau akan berakhir sebagai budak tambang. Tak lama kemudian Batiatus beserta istrinya datang dan diperkenalkan oleh Doktore sebagai tuan mereka di Ludus tersebut. Batiatus saat itu memprovokasi Spartacus dengan mengatakan bahwa kemenangannya saat itu hanya sebuah keberuntungan karena melawan gladiator keluarga Solonius yang memang lemah. Jika berhadapan dengan gladiator keluarga Batiatus, maka sudah dipastikan Spartacus tidak akan selamat. Mendengar itu, Spartacus sedikit menggeram. Doktore yang melihat hal itu langsung meminta Chrysos untuk membuktikannya. Alhasil ia dikalahkan Chrysos dengan sangat mudah. An attack must be grounded in proper footing. Setelah kekalahan itu, hari-hari Spartacus dan kawan-kawannya diisi dengan pelatihan yang cukup keras. Malam harinya Batiatus kedatangan 2 orang tamu yang dimana mereka menagih pembayaran gandum Batiatus yang sudah 3 bulan terlambat. Karena keluarga Batiatus sedang krisis keuangan, ia meminta waktu sampai pertarungan Vulcanalia selesai. Itu disetujui tapi dengan syarat bunga naik 30%. Dengan keadaan terpaksa Batiatus pun menerimanya. Principal plus 30. After Vulcan. Di ruangan Spartacus berada, ia dan kawan-kawannya didatangi dokter yang meminta mereka untuk terus berlatih. Mereka pun akhirnya mengangkat sebuah balok kayu sambil memutar dan dilakukan sampai pagi menjelang. Saat istirahat dan mau makan, mereka justru dikerjain salah satu gladiator yang bernama Barca dengan menumpahkan sisa makanan. Melihat situasi tersebut, Asur salah satu gladiator di sana mulai memanfaatkan keadaan. Ia memberikan roti ke Spartacus dengan kesepakatan Spartacus harus menang melawan Chrysos di ujian terakhir. Karena ia bertaruh atas kemenangan Spartacus yang dimana para gladiator lainnya lebih menggugurkan Chrysos. Spartacus pun menerima kesepakatan tersebut. Do not think me friend. Beralih di dalam ruangan memperlihatkan keluarga Batiatus yang sedang menjamu kedatangan Glaber beserta Ilitia. Tak lama kemudian Spartacus yang masih makan tiba-tiba dibawa oleh prajurit Glaber. Spartacus yang saat itu telah terikat didatangi oleh Glaber. Di sini Spartacus menanyakan keberadaan istrinya, namun dengan menunjukkan kain cimat yang Spartacus pernah berikan waktu di episode sebelumnya, Glaber menyatakan bahwa istrinya telah dijadikan hiburan oleh para prajuritnya dan dijual ke bangsa Suria. Mendengar itu Spartacus terlihat sangat marah dan meminta agar kebebasan istrinya digantikan dengan hidupnya. Tapi sayangnya Glaber malah lebih menikmati penderitaan yang dialami Spartacus saat ini ketimbang kematiannya. My men stained it with their own.
Di sisi Ilitia, ia justru terkagum-kagum saat menyaksikan para gladiator yang sedang berlatih. They are wild and savage, aren't they? Something out of Come. We leave for Rome. Ketika Spartacus telah kembali di arena pelatihan, ia melihat Glaber yang hendak pulang. Dengan penuh amarah, Spartacus justru melampiaskan terhadap lawan pelatihnya, sampai ia harus dihentikan oleh para prajurit. Di sini Batiatus terlihat sangat kesal karena belum bisa mengendalikan sikap Spartacus. Tapi ia tidak ingin menghukum Spartacus karena nilainya masih berharga. Doktore kemudian memperlihatkan kain jimat milik Spartacus dan menjelaskan bahwa Spartacus tetap ingin meraih kain tersebut walau telah dilumpuhkan oleh para prajurit. Batiatus kemudian memanggil Spartacus. Dengan memberikan kain jimat miliknya, Batiatus memberikan keyakinan bahwa masih ada kemungkinan untuk menyelamatkan istrinya, yaitu dengan cara meraih kemenangan di arena. Dengan motivasi tersebut, Spartacus mulai bangkit. Woman, Thracian. I have a wife. Kill them all. Then do it in the arena. Me, Dominus. And I will help to reunite. Tibalah ujian terakhir, di mana menampilkan Barca melawan Markus. Hanya dengan satu serangan, Barca langsung memenangkan pertempuran. Sedangkan di sisi Varro, ia berakhir imbang. Tiba saat Spartacus, ia dihadapkan kembali dengan Chrysus. Di sini walaupun sempat terluka, tapi Spartacus mulai ada perlawanan. Dan di saat ia mulai terdesak, ia berhasil menjatuhkan Chrysus dengan cara menarik tali sepatunya. Spartacus pun dinyatakan lolos ujian dan berhasil menjadi gladiator kediaman Batiatus. You have passed the test. Film ini ditutup dengan memperlihatkan Spartacus yang telah mengikrarkan sumpah dan menerima cap persaudaraan gladiator Batiatus. In pursuit of honor in the arena. To the glory of this ludus. Thracian. unimaginable pleasures.